Bab 99. Istri untuk sang mafia. Bidan tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sambil menunggu Arumi sadar, sang bidan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Max. Seperti kapan terakhir istrinya itu mengalami kedatangan tamu bulanan. Max spontan mengernyitkan keningnya. Hatinya pun bertanya-tanya akan hal itu karena dirinya tentu tidak paham. Apa hubungannya antara Arumi yang tidak sadarkan diri dengan waktu menstruasi? Bu Minah yang melihat keraguan pada raut wajah Max menyenggol siku pria itu. Max yang langsung menoleh pun menangkap isyarat dari wanita tua itu untuk menjawab saja apapun pertanyaan dari Bu Bidan. Max mengingat-ingat. Selama 2 bulan ini, ia tak pernah libur untuk mencampuri Arumi setiap dia ingin. Itu artinya, selama 60 hari istrinya tidak mengalami siklus rutin perempuan itu. Baiklah. Sebenarnya masih ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan analisa saya. Tapi, tunggu istri Anda sadar saja dulu ya, kata sang bidan selanjutnya. Tak lama Arumi siuman. Max langsung menghambur untuk memeluknya. Bagaimana keadaan Arumi sekarang, Bu Bidan? Max dan Bu Minah bertanya bersamaan, membuat sang bidan justru tersenyum. Hai, kenapa Bu Bidan tersenyum? Apa dia tak tahu, kalau yang di sini sedang khawatir setengah mati? Bu Arumi tidak apa-apa. Hanya mengalami kram di bawah perut lantaran sebuah kontraksi kecil. Tekanan darah juga agak rendah. Sebaiknya, istirahat selama beberapa hari dan jangan terlalu lelah, pesan Bu Bidan. Menciptakan kerutan di kening Max. Kontraksi. Memangnya, istri saya sakit apa Bu Bidan? Cecar Max karena jengah. Perempuan di hadapannya tidak langsung menjelaskan tapi justru tersenyum ambigu. Istri Anda tidak sakit. Sekali lagi bidan tersebut tersenyum penuh arti. Tolong jelaskan dengan rinci dan detil, saya mohon. Pinta Max yang sebenarnya sudah jengah dan sedikit geram pada bidan yang sejak tadi membuatnya semakin bingung. Bu Arumi sedang hamil 10 minggu. Saya kasih rujukan Mapuskesmas ya, untuk periksa lab. Mungkin HB-nya rendah karena itu sampai pingsan, jelas sang bidan sambil menuliskan sesuatu di secarik kertas. Namun, Max terlihat sedang menelaah kalimat yang ia dengar barusan. Alhamdulillah, Masya Allah. Arumi hamil, Le. Dia mengandung anakmu. Bu Minah beberapa kali memukul-mukul bahu Max cukup keras untuk meluapkan kebahagiaannya. Hah, hamil. Max membuka mulutnya lalu menatap Arumi yang masih terbaring lemah. Ekspresi Arumi juga sama kagetnya. Wanita itu hanya bisa membekap mulutnya dan meneteskan air mata. Nyebut toh, Le. Jangan hahoh toh. Bu Minah kembali mendaratkan pukulan dari tangan keriputnya itu ke bahu Max. Alhamdulillah ya Allah. Arumiku. Max bersyukur, sambil memegangi tangan istrinya. Ia tersenyum dengan air mata yang sudah tumpah ke pipinya. Pertama kalinya seorang Max menangis demi orang lain. Hanya Arumi yang bisa membuatnya begini. Ditambah lagi, wanita istimewanya itu sedang mengandung keturunannya. Max merasa melayang entah di mana. Ada perasaan haru dan bahagia yang menyeruak begitu saja ke dalam dadanya. Ingin rasanya ia berteriak, menangis dan tertawa bersamaan. Setelah ini Anda bisa membawanya pulang sekitar 1-2 jam lagi.
Karena saya sudah memasukkan cairan vitamin lewat selang infus. Nanti di rumah, perhatikan pola makan dan juga istirahatnya. Satu hal lagi, untuk Anda. Sang bidan menatap suami pasien di depannya ini penuh arti. Max terdiam memasang indera pendengarannya serius. Jangan berhubungan B4 dan dulu. Kandungannya masih lemah. Setelah dari puskesmas datanglah ke sini lagi. Biar saya periksa pantau, apakah semua keadaan memang benar-benar membaik. Bidan tersebut menjelaskan dengan tenang, meskipun nampak gurat kemerahan dari wajahnya kala mengatakan itu. Entah dari mana datangnya pikiran kotor yang memenuhi kepalanya saat ini. Kenapa dia bisa-bisanya ia memikirkan bagaimana pasangan suami istri ini bercinta. Keduanya nampak sempurna. Yang pria sangat tampan dan yang wanita sangat cantik. Insya Allah, saya paham. Max mengusap tengkuknya. Ia pun canggung dengan apa yang disampaikan oleh sang bidan. Walaupun memang hal itu perlu diutarakan. Demi kebaikan si ibu hamil. Sayang. Panggil Max lirih. Ia langsung meraih punggung tangan Arumi dan mengecupnya lembut penuh kehangatan. Arumi yang tampak masih lemah hanya bisa tersenyum tipis. Tenaga wanita ini tiba-tiba hilang begitu saja. Sayang, bagaimana keadaanmu? Apa masih ada yang sakit? Tanya Max yang dijawab Arumi dengan menggeleng lemah. Zauji. Apa benar Arumi hamil? Tanya Arumi pelan. Wanita ini belum percaya dengan apa yang ia dengar. Iya, sayang. Kata Bu Bidan tadi, kamu itu sedang hamil. Ada sesosok makhluk mungil yang sedang tumbuh di dalam rahimmu, jelas Max membuat kedua mata Arumi yang sayu pun berkaca-kaca setelahnya. Alhamdulillah, ya Allah. Arumi sontak memejamkan mata, kemudian membekap mulutnya. Sedetik kemudian tetesan demi tetesan air mata meluncur turun membasahi wajah pucatnya. Harapannya memiliki buah hati dengan pria yang ia cintai itu sebentar lagi akan Allah wujudkan. Jangan lupakan Bu Minah. Wanita itu sudah bercucuran air mata sejak awal. Ia sangat bahagia karena sebentar lagi akan menggendong cucu. Walaupun bukan dari anaknya sendiri. Akan tetapi, kehadiran Arumi ke desa itu bagaikan jawaban dari Allah agar kehidupannya dengan sang suami tidak kesepian lagi. Bu Minah dan Pak Karso telah menganggap Arumi putri mereka sendiri. Terima kasih, Zaujatiku. Mulai saat ini aku akan semakin memperhatikan dan menyayangimu. Aku akan berusaha melindungi kalian. Max tak peduli ada banyak orang di sana. Dirinya terlalu senang dan bahagia, sehingga ia mencium kening dan bibir Arumi begitu saja. Apa yang dilakukannya membuat pipi semua orang bersemu merah. Tak terkecuali Arumi sendiri. Malui banyak orang, bisik Arumi seraya memukul pelan lengan suaminya. Secara dia belum bertenaga saat ini. Tapi juga gemas dengan apa yang Max lakukan. Maaf, kelepasan. Saking senangnya jadi lupa kita ada di mana, jawab Max sambil menggaruk tengkuknya. Pria itu tak berani berbalik saat ini. Dia malu dengan Naima, Bu Minah dan Bu Bidan. Bab 100. Beberapa bulan kemudian, Dev dan N terlihat saling berpelukan. Ketika beberapa saat yang lalu N baru saja menunjukkan pada Dev sebuah benda dengan garis 2 berwarna merah di sana. Kebahagiaan ini akan lebih sempurna kalau ada Max di sini. N yang tadinya sumringah tiba-tiba mendung. Baby, sudahlah. Kita sudah berupaya selama ini.
Tetapi hasilnya nihil. Ketua kita bagaikan ditelan bumi. Satu hal yang pasti kita yakini adalah dia masih hidup. Dan aku yakin kalau suatu saat kita akan bertemu lagi. Entah dengan cara dan jalan apa. Dev merengkuh tubuh Anne yang bergetar. Sang partner yang kini jadi pendamping hidupnya itu, selalu memikirkan keberadaan Max. Dev tak ada lagi rasa cemburu. Walaupun dia tahu kalau dulu Anne menyimpan rasa pada sang ketua. Karena saat ini mereka telah bersatu dalam rasa yang sama. Kekhawatiran yang mereka rasakan murni karena persaudaraan. Sementara itu, di desa, Max yang berada di halaman belakang buru-buru lari ke dalam rumah. Pada saat ia mendengar teriakan istrinya, Arumi merasakan sensasi ketarik kencang pada perutnya. Apalagi di bagian bawah. Arumi berusaha tetap tenang sambil menarik napasnya kemudian membuangnya. Semua dia lakukan demi mengurai rasa nyeri yang durasi datangnya lebih sering dari tadi malam. Sayang, apa ini artinya kamu akan melahirkan? Tanya Max yang sudah sangat panik. Sepertinya begitu, sih, jawab Arumi sambil menarik napas lagi. Setelahnya ia bersolawat dan membaca ayat 25 di dalam surah Al-Maryam. Wahuzi ilaiki bijizin nahlati tusagit, alaiki rutaban jania. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Tak lama kemudian, Arumi merasakan cairan merembes di antara kedua pangkal pahanya. Si, Arum ngompol. Arumi meringis melihat lantai berkubang cairan bening. Ini tanda-tanda kamu akan melahirkan, sayang. Cairan ini juga tidak berbau. Aku ingat apa yang dikatakan bidan kala itu. Bahkan, wajahmu sudah pucat dan kamu juga berkeringat. Max menyeka keringat di dahi istrinya. Tapi, dirinya abai dengan keringat yang membanjiri pelipisnya sendiri. Kemudian ia membantu untuk membersihkan Arumi dan menggantikan pakaiannya. Kita ke puskesmas sekarang, titahnya setelah mengenakan kerudung untuk menutupi aurat istrinya itu. Arumi hanya bisa mengangguk lemah karena rasa sakit itu semakin menjadi. Max menelepon Semar agar pemuda itu memanggil tukang becak langganannya. Karena jika dia meminjam mobil Pak Yai nanti tidak ada yang menemani Arumi. Bu Minah dan Naima langsung menghampiri. Mereka membantu dengan membawakan tas berisi pakaian. Karena itulah Max menyewa 2 becak. Sabar ya, sayang, sebentar lagi kita sampai. Max tak henti-hentinya mengusap dan mengelus perut, serta kening istrinya. Sementara, wanita yang berada di sebelahnya itu sesekali tersenyum. Tangannya terus menggenggam tangan suaminya yang berada di atas perutnya itu. Arumi memaksakan untuk tetap tersenyum di sela rasa sakitnya. Matanya tak lepas memandang pemilik wajah tampan itu lekat, yang mana saat ini ia terlihat begitu gusar. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di puskesmas pusat di ujung desa. Arumi sudah diperiksa dan berada di ruang bersalin sekarang. Namun, Max kembali was-was ketika melihat kerutan di kening sang bidan. Benar kamu sudah baikan. Wajahmu saja semakin pucat. Sayang, kamu tidak perlu berpura-pura. Katakan apa yang kamu rasakan saat ini. Berbagilah dengan suamimu, pinta Max lembut, seraya memandang lekat wajah lemas istrinya itu. Hal itu membuat Arumi tersentuh dan terharu sehingga ia mengulurkan tangannya untuk mengelus rahang yang kini bersih tanpa bulu seperti sebelumnya. Max terlihat lebih muda dan semakin mempesona.
Amal apa yang Allah terima sehingga ia mendapatkan suami sepertinya? Pikir Arumi. Sudut bibirnya melengkung ke atas, demi memberi ketenangan pada suami tercintanya. Tak lama kemudian, Arumi kembali mengerang sembari mencengkeram lengan suaminya. Astagfirullah. Arumi menarik dan membuang napasnya perlahan, ketika rasa sakit itu kembali datang tiba-tiba. Ia ingat pelajaran yang didapatnya ketika senam hamil di balai desa. Untuk tetap tenang, jangan berteriak yang justru akan membuang tenaga. Serta, olah napas dan isi pikiranmu dengan hal yang positif. Ya Allah, sayang, pasti ini sangat menyakitkan bagimu. Maafkan aku. Bertahanlah. Max kembali mengusap pinggang seraya mengecup kening berkeringat istrinya. Singkat cerita, bidan di puskesmas merujuk Arumi ke RSUD di kota. Karena air ketuban sudah hampir habis akan tetapi pembukaannya tidak bertambah. Tenaga Arumi juga sudah lemah. Bahkan yang mengkhawatirkan lagi, detak jantung janin mengalami penurunan drastis. Sepertinya janin kekurangan oksigen. Max tidak mau mengambil resiko apapun. Soal biaya, yayasan di mana Arumi mengajar akan menanggung semuanya. Walaupun sebelumnya Max memang sudah menyiapkan dana untuk melahirkan istrinya. Bahkan, ambulans pun telah disediakan oleh balai desa. Operasi pun disegerakan karena memang air ketuban sudah habis. Tim medis tidak mau mengambil resiko jika mereka terlambat sedikit saja. Semua bergerak cepat dengan porsinya masing-masing. Dia masih terlalu muda dan sangat cantik. Tapi, tak ada manusia yang sanggup melawan takdirnya, batin seorang dokter muda. Selesai operasi, Arumi masih memejamkan matanya. Sudah lebih dari 8 jam berlalu, tak ada lagi yang bisa menghibur Max untuk tidak risau dan khawatir. Baik itu Bu Minah maupun Pak Karso. Sementara Naima, hanya bisa bersolawat sambil meremas kedua tangannya. Sayangku, Arumi akhirnya kehilangan barang berharga yang menjadi kebanggaannya sebagai wanita. Aku takut kalau dia bangun nanti dia akan menyalahkanku. Max nyatanya tak sanggup lagi untuk diam dan menyimpan emosi itu sendirian. Ia harus mengutarakannya pada seseorang. Istighfar, Le. Kalau kamu begini kasihan putramu. Cah Bagus membutuhkan perhatianmu. Arumi juga kalau tahu pasti bakalan sedih. Serahkan semuanya kepada Allah. Dia yang Maha Tahu dan apa yang terbaik bagi hambanya. Sabarlah, nak, tutur Bu Minah pada akhirnya. Berusaha menenangkan kegundahan Max yang sudah dianggap putranya sendiri itu. Beberapa jam kemudian, Arumi akhirnya siuman. Max langsung sujud syukur. Dia benar-benar takut kehilangan kali ini. Max yang berada di ruangan bayi pun pamit dengan berat hati pada sosok mungil yang masih berwarna merah itu. Sayang. Abi, pamit untuk menemui Umi dulu ya. Jagoan Abi jangan nangis, oke? Max berlalu setelah mengelus pipi gembil putranya itu. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Arum, sih? Sehingga bisa koma selama setengah hari. Apakah ada hal yang serius dan membahayakan? Apakah Arum sudah membuat Zauji begitu khawatir sampai kamu bergadang dan tidak tidur? Cecarnya menuntut jawaban pasti. Karena Arumi merasa ada yang tidak beres terhadap dirinya. Ia merasa ada yang tengah disembunyikan semua orang darinya. Apalagi melihat begitu banyak alat-alat medis yang menempel di tubuhnya kini.
Kenapa kamu diam, Si? Protes Arumi melihat suaminya seketika merubah ekspresinya. Semakin yakin saja bahwa ada hal besar yang tengah ditutupi oleh Max darinya. Lidah ex-mafia itu seketika keluh. Ia menahan napas lantaran tak sanggup untuk mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi, menyembunyikannya dari Arumi juga sebuah kesalahan. Sayang, kamu harus tahu, bahwa apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu di sisimu. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kau adalah wanita yang paling hebat. Aku belum pernah melihat wanita sekuat dirimu. Kau telah berjuang demi melahirkan putra kita. Sekali lagi aku minta maaf. Aku melakukannya demi menyelamatkanmu, lirih Max. Pertahanan pria itu runtuh. Dia menangis sesenggukan sambil terus meletakkan telapak tangan Arumi di pipinya. Si,